John, pernah gak sih lo mikir kayak gini? Kita hidup di Indonesia, tapi kok bahasa internasionalnya bahasa Inggris. Film, musik, budaya, arahnya juga ke sono. Apalagi kalau ngomongin bisnis, hukum, politik, istilahnya bahasa Inggris semua. Padahal Inggris itu bukan negara yang paling kaya, bukan juga yang paling gede. Bahkan dulu kalau diibaratin, Inggris itu kayak anak bawang atau anak pinggiran di tongkrongan Eropa. Tapi anehnya, jejak dia ada di mana-mana. Ini bukan kebetulan, tapi hasil proyek perjalanan panjang bernama Imperium Britania. Selamat datang di konten ngasih tahu. Yuk cari tahu, biar tahu. Sebelum Inggris jadi keren, dulu hidupnya berantakan banget. Pulaunya udah kayak kontrakan rame yang gonta-ganti penghuni. Awalnya suku Celtic, terus Romawi masuk. Romawi cabut, masuk Anglo-Saxon, kemudian suku Viking, dan yang terakhir Norman. Intinya tuh satu, Inggris sering banget dijajah, dan dari situ mentalnya kebentuk. Mereka ngerti rasanya sakit, rasanya kalah, rasanya diinjak, yang bikin mereka belajar. Kalau kita lemah, kita bakal dihancurin. Masalahnya gini John, Inggris gak punya modal buat jadi kuat kayak kerajaan darat lainnya. Wilayahnya kecil dan pasukannya terbatas. Tapi mereka punya satu hal yang gak dipikirin kerajaan lain, laut. Pelan-pelan mindset mereka berubah. Laut yang dulunya jadi penghalang, kini jadi jalan hidup. Mereka serius belajar peta, navigasi, kapal, dan pelaut. Sementara negara lain lagi sibuk rebutan tanah, Inggris justru lagi sibuk belajar baca angin dan bintang. Terus datang momen penting tahun 1588. Spanyol yang superpower saat itu kirim armada gede buat nyerang Inggris. Semua orang mikir, yah kelar udah Inggris ini mah, selesai, finish, end. Tapi yang kejadian malah sebaliknya. Kapal Inggris yang lebih kecil ternyata lebih lincah. Strateginya fleksibel, ditambah cuaca yang gak berpihak sama Spanyol. Armada Spanyol pun kalah. Di titik ini, Inggris akan berkata sama dunia, Inggris yang dulu bukan yang sekarang. Dari anak pinggiran, Inggris naik level jadi pemain utama. Nah, dari sini Inggris belajar satu hal penting. Perang itu bikin capek dan mahal. Kalaupun menang, belum tentu cuan. Akhirnya mereka pilih dagang, karena dagang itu adem, tenang, dan uangnya muter terus. Makanya pada tahun 1600-an Inggris bikin perusahaan dagang namanya East India Company. Awalnya kelihatan biasa kayak perusahaan ekspor dan impor pada umumnya. Tapi lama-lama perusahaan ini jadi aneh. Mereka punya tentara, wilayah, narikin pajak, dan buat peraturan sendiri. Bayangin John, perusahaan swasta yang mulai ngatur dan nguasain negara. Dan target yang paling empuk saat itu adalah India. India itu negara kaya, rakyatnya banyak, dan tekstilnya kelas dunia. Inggris gak datang bawa pedang, mereka datang dengan perjanjian. Bantuin satu raja lokal dan jatohin yang lain. Bikin hutang dan bikin ketergantungan. Pelan-pelan, India mulai kerja buat Inggris, beli barang Inggris dan bayar pajak Inggris. India gak jatuh sekali gebrak, tapi dikunci pelan-pelan. Setelah India, Inggris makin pede. Afrika jadi gudang barang mentah, Karibia jadi ladang gula, Australia jadi titik strategis, dan Amerika Utara jadi pasar dan pemukiman. Semua wilayah ini nyambung kayak jaring laba-laba. Mungkin lu gak ngeliat benangnya, tapi sekali tarik semuanya ikut goyang. Makanya ada istilah terkenal, matahari tak pernah terbenam di kekaisaran Inggris. Karena dimanapun matahari tenggelam, wilayah Inggris masih ada yang siang. Tapi ya John, gak semua orang betah diperas. Amerika Utara mulai protes. Pajak jalan terus, tapi kita gak punya suara. Akhirnya terjadi keributan dan Amerika merdeka. Buat Inggris ini tuh tamparan banget. Mereka sadar bahwa manusia gak bisa cuma diatur pakai pajak. Harus ada sistem. Masuk abad ke-18, Inggris dapat jackpot. Revolusi industri, mesin uap, pabrik, dan produksi massal.
Inggris berubah dari pedagang jadi pabrik dunia. Koloni saat itu punya fungsi jelas, nyuplai bahan mentah dan jadi pasar barang jadi. Uang ngalir ke London, armada makin kuat, dan pengaruh makin luas. Dan disinilah senjata paling mematikan Inggris digunakan. Bukan meriam, bukan senapan, tapi hukum, pendidikan, birokrasi, dan bahasa Inggris. Anak negara koloni sekolah pakai bahasa Inggris. Elit lokal diajari cara mikir Inggris. Administrasi mulai pakai aturan Inggris. Pelan-pelan orang mulai mikir, ini normal. Padahal itu sistem yang ditanam rapih banget. Di abad ke-19, Inggris ada di puncak kejayaan. Di masa Ratu Victoria, seperempat dunia di bawah pengaruh Inggris. Kereta api dibangun, telegraf nyambungin benua, dan Royal Navy mengontrol laut. Tapi justru di puncak inilah keretakan mulai terlihat. Koloni mulai sadar, kok kita kerja keras, tapi Inggris yang kaya. Kelaparan di India, eksploitasi di Afrika menyebabkan perlawanan tumbuh. Ada yang angkat senjata, ada yang dengan ide, dan nasionalis di setiap negara mulai tumbuh. Lalu datang dua pukulan terakhir, Perang Dunia I dan II. Inggris emang menang, tapi mereka capek berat. Ekonomi turun, utang numpuk, dan koloni gak mau nunggu lagi. Sampai akhirnya tahun 1947, koloni lepas satu persatu. India merdeka dan yang lain ikut nyusul. Imperium Inggris pun runtuh. Inggris hari ini gak ngibarin bendera di mana-mana, tapi pengaruhnya masih hidup. Di bahasa yang kita pakai, di hukum yang kita anggap wajar, dan di cara kita mikir soal dunia. Inilah kekuasaan paling awet, ngatur tanpa harus hadir. Inggris ngajarin satu hal penting, kalau mau berkuasa lama, kuasai sistem dan cara berpikir, bukan cuma wilayah. Tapi sejarah juga ngajarin, kekuasaan yang dibangun di atas ketimpangan pasti nimbulin perlawanan. Thank you very much, sukron kasiron, hatur nuhun, terima kasih banyak buat lu yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa pencet like kalau lu suka videonya, dan lu bisa komen, kasih saran ataupun ide menarik lainnya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa pencet subscribe supaya lu gak ketinggalan video-video selanjutnya. See you.